Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini tawakufan ya, istiqbal syahrul Ramadan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena Ramadan beberapa hari lagi akan masuk. Dan sampai 2 minggu ya, dan sampai 2 minggu masuk bulan Ramadan. Wali tabaruk, untuk mengambil berkah, kita akan berbicara sedikit tentang khutbah Nabi kita Muhammad SAW yang beliau Rasulullah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, yang mana isi khutbahnya Nabi SAW beliau mengatakan, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim. Nabi, wahai segenap manusia, telah menaungi kepada kalian, telah datang dekat kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang kata Nabi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita meraihnya nanti. Maksudnya adalah bulan Ramadan. Ja'alallah siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di dalamnya itu adalah kefarduan. Wa qiyam lailihi tatawwu'an. Dan Allah menjadikan menghidupkan malamnya itu adalah sunnah. Di antaranya dengan kita mengerjakan salat sunnah tarawih. Man tagarraba fihi bi khaslatin min khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Kata Nabi, siapa orang yang melakukan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan dari perkara sunnah, maka seakan-akan baginya mengerjakan satu kefarduan di selain bulan Ramadan. Jadi pahala sunnah yang kita kerjakan diganjar pahala wajib. Kemudian Nabi mengatakan, "Waman adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu." Dan siapa orang yang mengerjakan satu kefarduan di bulan Ramadan, maka baginya seperti mengerjakan 70 kefarduan ada di selain bulan Ramadan. Cuma ada di bulan Ramadan. Wa huwa syahru sabri wasrabu thawabuhul jannah. Dan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, dan pahala sabar itu adalah surga. Jadi sabar ini pahala yang istimewa. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran pahala yang tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah memberikan pahala buat orang-orang yang bersabar dengan tanpa ada batas. Kalau pahala yang lain ada batas, pahala sabar tidak ada kebatasan. Dan Ramadan dikatakan syahrul sabar wa syahrul muasa, dan bulan perluasan. Lebih dianjurkan lagi kita meluaskan kepada keluarga kita ada di bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, bulan yang ditambah di dalamnya pada rezeki orang mukmin. Di Ramadan, Masya Allah, rezeki umat Nabi ditambah sama Allah. Kita bicara secara fakta aja. Kalau bukan Ramadan, kita jarang makan daging, betul. Tapi Ramadan hampir tiap hari makan daging aja. Berkah namanya dia. Jadi perbaikan gizi ada di bulan Ramadan. Itu di antaranya tuh. Kemudian kata Rasulullah, man fattara fihi sha'iban kana maghfiratan lidzunubi wa iqtaragabatihi minan nar. Siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa baginya maghfirah, mendapatkan
ampunan dari Allah dan pembebasan dari api neraka. Berusaha untuk membukakan orang yang berpuasa semampu kita. Nggak mesti nasi kotak nasi padang kan. Semampu kita. Nanti sahabat ada yang nanya. Wa kana lahu mislu ajrih, dan ada baginya mendapatkan pahala orang yang berpuasa min ghairi ayyan qusa, tanpa dikurangi min ajrihi, dari pahala orang yang berpuasa syai'un sedikit pun. Itu bukain orang berpuasa satu, yang puasa kan dapat pahala, itu juga dapat pahala seperti pahala yang dia dapat. Itu kalau satu, kalau dua tidak bagaimana? Membukakan orang yang berpuasa. Lalu mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, enggak semua kami orang yang mampu bisa membukakan orang yang berpuasa. Kan belum punya duit, gitu ya. Lalu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, yu'tillah hadzal shawab. Allah memberikan ini pahala man fattara sha'iman, buat orang yang membukakan orang yang berpuasa ala tamratin, meskipun dengan sebutir kurma. Au syarbati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Au madghatin labanin, walaupun hanya dengan secicip susu. Jadi Allah memberikan pahala itu bagi orang yang membukakan puasa, walaupun dia membukakannya dengan apa? Dengan sebutir kurma, seteguk air, atau sedikit daripada susu. Dapat tuh pahala. Jadi gak ada alasan dia, ini gak punya keadaan segala macam. Berusaha, ya, berusaha yang kita mampu. Gue mikir gimana ya. Biasa orang yang puasa kan ke masjid kasih air aqua misalnya, atau ke musola, atau ke majelis taklim yang buka puasa bersama. Dapat pahala. Tanpa kita sadari, dengan murah dapat pahala ya semampu kita. Yang ada duit jangan begitu. Kalau bisa senengin lagi, kenyangin lagi, itu lebih bagus. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dan Ramadan itu adalah bulan, permulaannya itu adalah apa? Rahmat. Malam pertama sampai ke 10 rahmat. Pertengahannya ampunan dari Allah. Akhirnya pembebasan dari api neraka. Makanya fase pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmat bin Allah. 11 sampai tanggal 20 ampunan dari Allah. 21 sampai akhir Ramadan pembebasan dari api neraka. Nabi pesan bagi kita, wastaghfiru fihi min arba' khisal. Kalian perbanyaklah di bulan Ramadan dari melakukan 4 perkara. 4 semuanya bisa insyaallah. Perbanyak. Khaslatain turbuna bihima rabbakum. 2 perkara yang kalian dapat membuat ridho Tuhan kalian. Wa khaslatain la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara yang kalian sangat butuh kepadanya. Jadi Nabi pesan tuh, perbanyak di bulan Ramadan dari 4 yang 2 perkara kalian dapat membuat ridho Allah, ridho kepada kalian. Yang kedua, yang 2 perkara yang kalian sangat butuh kepadanya. Itu sangat butuh. Fa'ammal khaslatan allatani turbuna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 perkara yang kalian dapat membuat Allah ridho kepada kalian, yaitu fa syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadah, wa tastaghfirunahu, dan kalian minta ampun istighfar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wa amal khaslatan allatani la ghina lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang kalian sangat butuh kepadanya. Semua tidak butuh ya. Apa? Fatas'alunahul jannah wa tata'awwaduna bihi minan nar. Kalian minta kepada Allah surga dan kalian berlindung kepada Allah dari api neraka. Ini semua yang 4 termaktub yang biasa kita baca. Nabi bilang perbanyak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata
wa na'udzubika minan nar. Yang dua perkara pertama, kalian bisa membuat Allah ridha kepada kita. Allah jadi ridha kepada kita dengan apa? Syahadatu an la ilaha illallah dan beristighfar. Yang dua ini yang kita butuh. Minta kepada Allah surga dan minta perlindungan dari api. Ini dibaca bukan mau buka doang. Ya, ini mau depan makanan doang aja buka ya. Perhatiin, kapanpun dianjurin tuh. Saat bulan puasa. Kita mau tidur, kita mau jalan, naik motor, jalan kaki, naik mobil, ya. Baca tuh asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Bukan mau buka doang, perbanyak tuh. Habis sholat, perbanyak. Ya, itu pesan dari Nabi SAW. Kemudian itu di antara khutbah Nabi ya, di depan para sahabat di akhir-akhir bulan Sya'ban. Nah, kita pengen masuk Ramadan, perhatiin juga dalam puasa kita. Yang pertama rukun mesti perhatikan niat. Jangan lupa niat. Ya, niat wajib setiap malam. Wajib tuh setiap malam tuh. Mulai waktu niat, mulai maghrib sampai qabla al-fajr sebelum subuh. Mesti pasang niat likulli yawm, setiap hari. Ya. Dan sunnah dalam mazhab kita di awal Ramadan sunnah untuk berniat puasa sebulan tuh. Sunnah tuh. Cuma setiap harinya, setiap malamnya wajib. Ya. Kemudian yang mesti kita perhatikan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Ya, di antaranya apa? Ta'jilul fitri, bersegera dalam berbuka. Kalau sudah yakin masuk maghrib, udah deh, nggak usah lama lagi. Maghrib masuk nih. Azan dengar, kurma pegang, baca bismillah, batalin. Habis itu baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya. Apalagi itu? Zahabal dhamma wabtal za'urub wa thabat al-ajru insyaallahu. Udah makan 2 piring. Ya. Jadi yang pertama kali ente buka dengan kurma, jangan yang lain dulu. Ya. Kadang-kadang buka nafsu bakwan dulu. Jangan. Sunnah Nabi kurma kalah sama bakwan. Jangan. Ya. Jangan dahulukan kurma. Perhatiin keluarga kita, anak bini kita. Kalau ada kurma, dahulukan kurma walaupun hanya makan sedikit. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan kalah sama bakwan sama yang lainnya, jangan. Ya, tetap kurma dulu. Nggak doyan nggak? Segala yang disenangi sama Nabi sunnah untuk kita senang. Ali Imam Nawawi mengatakan begitu. Segala yang Nabi suka dianjurkan kepada kita untuk suka. Masa sunnah Nabi kalah sama bakwan? Masuk sebentar doang, jangan. Kecuali nggak ada kurma, baru bakwan itu pecah-pecah ya, jadi kurma. Ya. Kemudian di antara sunat ta'khir suhur, mengakhirkan makan sahur. Ya. Makan sahur diakhirkan. Sudah mulai masuk waktu sahur, mulai ba'da muntasifil lail, setelah pertengahan malam sudah sunah. 12 lewat sudah sunah. Cuma sunahnya lagi, sunah di atas sunah, mengakhirkan makan sahur. Sekiranya enggak terlalu diakhirkan. Ya, udah kelar dari makan sahur 15 menit sebelum adzan misalnya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Dari sahabat ditanya, berapa jarak Nabi selesai makan sahur dan sholat daripada subuh? Dikatakan oleh sahabat, Nabi selesai dari makan sahur, jarak antara selesai dan waktu sholat subuh masuk biqadri 50 ayat. Seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ditakdir sama ulama kurang lebih 15-14 menit. Atau yang dikenal sekarang dengan apa? Waktu imsak. Waktu sudah sunnah untuk menahan. Udah masuk imsak, udah tinggal nunggu sholat subuh. Udah nggak melakukan lagi perkara yang membatalkan puasa. Walaupun boleh sunnah untuk kita menahan. Wah, masih imsak ya, rokok dulu sebatang. Jangan. Udah selesai semuanya. Jadi, nah ini perhatiin sunnah-sunnah seperti ini. Hidupkan malam Ramadan, niat untuk menghidupkan dengan sholat sunnah tarawih. Jangan kagak ya. Kadang-kadang kita kerja pulang malam gak sempat sholat tarawih. Cari sholat tarawih yang malam kalau bisa. Banyak tempat ada ya. Di
An-Nur juga ada jam 1 malam 1 juz cuma ya. Ada Ustaz Lukman yang mimpin di sana. Karena sudah Walid udah kuat. Dan akhirnya yang ganti itu belum lama tuh dari tahun 80-an. Ya. Jadi 2 di An-Nur jam habis isya biasa. Kemudian sama jam 1:30. Nah, itu sekalian sahur di sana. Ya. Jadi kapan cari masih banyak tuh tempat. Yang jam 11 mungkin ada segala macam. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mengerjakan sholat sunat tarawih atau sama keluarga kita segala macam. Jarang-jarang kesempatan ada di bulan Ramadan. Jadi pasang niat yang begitu yang baik. Pasang niat yang baik. Menghidupkan Ramadan dengan yang baik. Kemudian bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ini bulan istimewanya. Bulan istimewa kata Rasulullah. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamilan. Kalau seandainya orang tahu fadilah yang terkandung ada di dalam bulan Ramadan, mereka akan memohon meminta kepada Allah tahun ini adalah Ramadan. Jadi bulan yang istimewa, salah satu hadiah terbesar yang Allah anugerahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kudu musykiran. Kalau dikasih hadiah besar langsung gak kira. Ada sebagian yang Ramadan masuk sumpok dia, mulutnya asem, ya. Biasa lagi ngerokok ngopi siang-siang nggak boleh. Masih ada malam sabaran, betul. Nah, ya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah berkahi kita ada di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam fi siha wal afiyah.